Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kembali kita ada dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Puji Tuhan. Mengawali hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji Tuhan. Latar belakang ayat ini adalah Paulus dan Silas di penjara di dalam perjalanan pelayanan mereka. Karena ada orang-orang yang menghasut, sehingga Paulus dan Silas dituduh sebagai pengacau. Sehingga banyak orang di kota itu menentang mereka. Oleh karena itu, pembesar-pembesar kota memerintahkan bahwa Paulus dan Silas disiksa. Bahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara dan membelenggu, memasung kaki mereka. Keadaan ini membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak berdiam diri dan malu memuji Tuhan. Sehingga banyak orang yang mendengar pujian dan doa mereka kepada Tuhan. Kita dapat melihat pada saat mereka memuji dan berdoa kepada Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan hal yang di luar kemampuan manusia. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Puji Tuhan.
Kita dapat melihat melalui peristiwa ini bahwa Allah sanggup menolong hamba-hambanya apapun kesusahan yang dialami oleh umatnya. Bahwa Allah sanggup melepaskan mereka daripada bahaya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dalam penderitaan mereka. Jadi Tuhan berkenan mendengar pujian dan doa umatnya. Mungkin masalah yang kita alami tidak seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tapi kita bisa mencontoh apa yang mereka lakukan pada saat mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak ada yang dapat menolong mereka di dalam penjara. Hal yang baik yang dapat kita lihat, mereka mulai memandang kepada Tuhan, mereka mulai memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam puji-pujian dan doa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada umatnya. Sehingga ini menjadi kesaksian didengar oleh banyak orang. Hidup mereka tanpa disadari dalam penderitaan mereka, mereka telah menyaksikan kebesaran Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tidak berdiam diri dalam rasa putus asa. Kalau saudara ada dalam masalah, pergumulan, mulailah memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh, maka Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Campur tangan Tuhan, maka semua belenggu itu terlepas, seperti mereka dibebaskan oleh Tuhan sendiri. Apa yang terjadi ini disaksikan oleh kepala penjara. Mereka menjadi takut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat, sehingga mereka mau bunuh diri. Tapi Paulus dan Silas mencegah mereka. Kuasa Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan menjadi kesaksian bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kepala penjara menjadi percaya kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pujian dan doa pada tengah malam itu sangat berfaedah bagi umat Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-9, di situ tertulis, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ada kekuatan baru,
ada kehidupan di dalam Yesus. Kalau kita mencari hadirat daripada Tuhan, Tuhan sanggup menjawab doa dan permohonan kita. Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Mari kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing. Sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.